Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah: 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih, serta penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Pimpinan sementara DPR RI ingin melanjutkan sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna DPR RI, yaitu penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan sementara DPR telah mengadakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan kelompok partai politik untuk membicarakan agenda pembentukan fraksi-fraksi DPR dan telah diperoleh beberapa kesepakatan. Untuk itu, kami mempersilahkan kepada partai-partai politik untuk menyampaikan nama fraksi, nama pimpinan fraksi, dan jumlah anggota fraksi. Untuk kesempatan pertama, kami mempersilahkan kepada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan dan teman-teman anggota DPR RI yang sangat saya cintai dan saya hormati, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi fraksi PDI Perjuangan dengan jumlah anggota 110 orang. Perihal ketua, sekretaris, bendahara, dan susunan fraksi akan kami serahkan ke pimpinan dalam waktu yang secepatnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Partai Golongan Karya di DPR RI berhimpun di bawah nama fraksi Partai Golongan Karya
dengan jumlah anggota 102 anggota. DPP Partai Golkar sudah membuat keputusan dan menunjuk dan menetapkan Saudara Muhammad Sarmuji menjadi Ketua Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI, Sekretaris Dr. Andes Mukhtarudin, dan Bendahara Fraksi Insinyur Hajah Sari Yuliati MT. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Gerindra. Pimpinan yang kami hormati, para anggota DPR RI yang kami muliakan. Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan bahwa nama fraksi menjadi fraksi Partai Gerindra dengan jumlah 86 anggota. Dan DPP Partai Gerindra telah memutuskan sebagai pimpinan fraksi, Ketua Fraksi G. Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi, dan Bendahara Fraksi Ibu Novita Wijayanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Partai Nasdem dan sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan, maka diputuskan bahwa nama fraksi Partai Nasdem DPR RI, jumlah anggota fraksi 69 anggota fraksi, pimpinan fraksi yaitu 1. Ketua Fraksi Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Fraksi Dr. Ahmad Sahroni, Bendahara Fraksi Nafa Indria Urbah, Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Bapak Saan Mustafa. Demikian usulan nama fraksi, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR RI dari Partai Nasdem. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota DPR RI yang berbahagia. DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah memutuskan nama fraksi di DPR menjadi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bernomor 608-DPP-01-Romawi 9 tahun 2024 yang menunjuk ketua
Jazilul Fawaid, Sekretaris Dr. Anggia Ermarini MKN, Bendahara Muhammad Rano Alfat SHMH. Ditandatangani Ketua Umum HA Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid. Terima kasih pimpinan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera telah memutuskan bahwa fraksi yang akan ditetapkan adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah anggota 53 orang. Adapun susunan pengurus fraksi yang telah ditetapkan, penasihat fraksi PKS DPR RI Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Dr. Haji Ahmad Heriawan LCS MSI, Dr. Haji Muhammad Sohibul Iman MSc PhD. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Wakil Dr. Haji Sukamta, Wakil yang kedua Amin AKMM, Wakil yang ketiga Dr. Neti Prasetyani MSI, yang keempat Haji Eki Awal Muharram SE, yang kelima Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifah, Wakil Sekretaris Fraksi Habib Idrus Salim Al-Jufri, Bendahara Fraksi Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati, Wakil Bendahara Fraksi Ismail. Demikian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami muliakan, seluruh anggota DPR RI yang berbahagia, izinkan kami melaporkan bahwa Partai Amanat Nasional menamakan fraksi kami dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional, akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya. Dan berkenaan dengan hubungan yang sedang kita lakukan di dalam perbincangan di DPR saat ini, kami telah mendapatkan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yaitu saya sendiri, Dr. Saleh Partonan Daulay, MAG MU MA, yang kedua Eko Hendro Purnomo, dan yang ketiga Nazaruddin Deka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sementara DPR RI dan anggota DPR RI yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memutuskan bahwa fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR RI diberi nama fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 44 orang, dan berdasarkan keputusan DPP nomor 43 garing bulan 10 tahun 2024, Ketua fraksi
Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, dan untuk struktur fraksi yang lainnya akan segera kami lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrat. Dengan demikian, seluruh partai telah menyampaikan nama fraksinya. Berdasarkan usulan nama-nama fraksi yang diajukan oleh seluruh partai politik tadi, kami meminta persetujuannya. 1. Fraksi PDI Perjuangan. 2. Fraksi Partai Golkar. 3. Fraksi Partai Gerindra. 4. Fraksi Partai Nasdem. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Demokrat. Dapat disetujui untuk menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 beserta susunan kepengurusan fraksi. Saya minta pendapat setuju. Terima kasih. Adapun bagi fraksi yang belum menyampaikan susunan kepengurusan untuk dapat segera disampaikan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu penetapan pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. D. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama,
ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Aziz Kadir M.Hum dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad SH MH dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsureja SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji ketua dan wakil-wakil ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.
2029. Persiapan pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI terpilih. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan rapat paripurna di mana tadi dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPR RI Guntur Sassono yang meminta pandangan dari masing-masing fraksi tentang bagaimana struktur pimpinan dari masing-masing fraksi partai politik yang ada di DPR. Tadi sudah disebutkan pimpinan fraksi dari masing-masing partai, kemudian pimpinan sementara Guntur Sassono juga sudah menyebutkan pimpinan DPR permanen. Tadi nama-namanya sudah disebutkan, ada Puan Maharani yang diusulkan sebagai Ketua DPR RI yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian ada Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR. Kemudian ada Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra yang diusulkan sebagai Wakil Ketua DPR. Ada Saan Mustofa dari Partai Nasdem juga sebagai Wakil Ketua DPR. Dan Cucun Ahmad dari Partai PKB sebagai Wakil Ketua DPR. Kelima nama ini tadi disebut oleh pimpinan sementara DPR RI Guntur Sassono untuk kemudian ditanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir pada hari ini. Ketika semuanya setuju, suaranya bulat, akan ditetapkan menjadi pimpinan DPR untuk periode 2024-2029. Kita masih tunggu rangkaian agendanya seperti apa, pemirsa. Tadi juga sudah disebutkan bahwa pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD dilakukan pada hari ini, pada tanggal 1 Oktober 2024. Ada 732 anggota MPR RI, kemudian 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD RI. Para Wakil Ketua DPR RI terpilih yang akan diambil sumpahnya dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, kita tadi dengarkan pemirsa. Untuk pimpinan DPR yang akan diambil sumpahnya sudah dipersilakan menuju ke tempatnya di depan ruang rapat paripurna DPR. Kita akan saksikan bersama pengambilan sumpah pimpinan DPR untuk periode 2024 dan 2029 berikut ini. Kami silakan kepada rohaniwan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dimulai, diawali dengan pembacaan surat keputusan DPR RI. Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40/DPR RI /1/2024-2025 tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Pertama, menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2024-2029 terdiri atas Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani, nomor anggota A199, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Adis Kadir, nomor anggota A323, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua Profesor H. Sufmi Dasko Ahmad, nomor anggota A134, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saan Mustafa, nomor anggota A385, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Dr. H. Cucun Ahmad Samsurijal MAP, nomor anggota A16, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 3. Presiden Republik Indonesia. 4. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara RI. 5. Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Dan 6. Sekretaris Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024. Pimpinan sementara Ketua tertanda Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI A563. Wakil Ketua tertanda Anissa MA Mahesa A133. Pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu.
Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan pendandatanganan berita acara sumpah. Pendandatanganan berita acara sumpah secara bersama-sama oleh pimpinan DPR RI. Kami silakan kepada Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Rohaniwan disilakan. Dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan.
Penandatanganan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pimpinan DPR RI terpilih. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Ketua dan para wakil Ketua DPR RI terpilih dimohon tetap berada di tempat. Persiapan penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelumnya kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI, Bapak Dr. Andes H. Guntur Sassono MSI dan Ibu Anissa MA Mahesa untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 ditandai dengan pertama, penyerahan palu sidang dari Ketua sementara DPR RI kepada Ketua DPR RI terpilih. Selanjutnya penyerahan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024. Berikutnya penandatanganan penyerahan berita acara oleh Ketua sementara DPR RI.
Dilanjutkan penandatanganan penerimaan berita acara oleh Ketua DPR RI terpilih. Penandatanganan selesai, dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh pimpinan sementara DPR RI kepada pimpinan DPR RI terpilih. Pemberian ucapan selamat selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kepada pimpinan DPR RI terpilih dan pimpinan sementara DPR untuk dapat menuju ke depan meja pimpinan. Foto bersama antara pimpinan DPR RI terpilih dengan pimpinan sementara DPR RI. Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempati kursi anggota DPR RI. Kepada pimpinan DPR RI terpilih, dimohon tetap berada di tempat. Sebentar, emang iya sabar. Emang foto lagi. Dilanjutkan foto bersama pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 di depan meja pimpinan. Kami mengundang kepada Bapak Hapsoro Sukmono Hadi dan Prapa Diwangkara untuk dapat bergabung foto bersama. Ada yang nyamperin ya hasil abis ini bakal ada suami yang anak foto juga kan ntar gue salah lagi Baik, foto bersama selesai. Kami silakan kepada pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 untuk dapat menempati kursi pimpinan. Kami silakan kepada Ketua Rapat Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk melanjutkan memimpin rapat paripurna DPR RI. Terima kasih.
Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan sementara DPR RI yang telah menyerahkan palu sidang. Selanjutnya, sidang kami lanjutkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memasuki acara terakhir, yaitu pidato awal Ketua DPR RI pada masa keanggotaan tahun 2024-2029. Mengawali tugas kami sebagai pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029, izinkan kami untuk menyampaikan pidato dari podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sementara DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi DPR RI, yang terhormat para anggota DPR RI dan para hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI, selamat menjadi wakil rakyat. Marilah kita jalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 dilaksanakan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR RI. Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, maka alhamdulillah telah terpilih pimpinan DPR RI, yaitu alhamdulillah saya sendiri Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, Saudara Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2029 akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR RI. Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif. Kami, pimpinan DPR RI
secara kolektif kolegial akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama, gotong royong, membangun komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti semua serba sama, akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Anggota DPR RI berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, partai yang berbeda, daerah yang berbeda, beragam profesi, beragam tingkat pendidikan, beragam budaya, juga beragam gaya bicara. Ada yang keras, ada yang lugas, ada yang berpantun, ada juga yang alon-alon asal kelakon. Anggota DPR RI juga ada yang sudah 2 periode, 3 periode, bahkan ada yang lebih lama menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai anggota DPR RI, kita harus dapat mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong royong yang berbineka tunggal ika, mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena tugas kita selanjutnya sebagai anggota DPR RI adalah harus mempersatukan rakyat dalam kerja bersama membangun Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk merubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Ke depan, bangsa dan negara kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Kita memiliki sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan nasional, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global. Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya harus melakukan intervensi, yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran, dan politik pembangunan untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia. AKD DPR RI, komisi, dan badan memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Agenda kita ke depan secara umum adalah sebagai berikut. Agenda legislasi DPR RI bersama pemerintah adalah membentuk undang-undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya. Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional, yaitu Undang-Undang Prioritas 5 tahun ke depan. Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat. Agenda dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI adalah memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang, dan pemerataan pembangunan di daerah. Terhadap perubahan-perubahan kementerian di pemerintahan, DPR RI sesuai dengan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025 bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya. Agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah
dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat. Semua urusan rakyat menjadi mudah. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya, sehingga hidup rakyat semakin sejahtera. Agenda diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. DPR RI akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral. Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh DPR RI melalui kegiatan grup kerjasama bilateral antar parlemen. Agenda dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi tersebut secara lebih terinci akan ditetapkan kemudian oleh setiap komisi dan badan AKD DPR RI setelah seluruh komisi dan badan AKD DPR RI terbentuk. Dan tentu saja agenda-agenda kerja AKD DPR RI juga menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet yang baru. Kerja-kerja kita sebagai anggota DPR RI harus mengutamakan kerja bersama, bergotong royong. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi. Mekanisme kerja di setiap AKD DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan. Oleh karena itu, di setiap alat kelengkapan dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi, antar pimpinan dan anggota dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional menjadi harapan rakyat. Oleh karena itu, maka DPR RI akan selalu menjadi sorotan seluruh rakyat, baik di dalam sidang-sidang DPR RI, kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, bahkan dalam kegiatan-kegiatan di luar tugas DPR RI. Kita harus selalu mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat. Kita sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat. Kita dituntut memiliki rasa keadilan dan kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat. Kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial. Membangun citra DPR RI yang semakin dipercaya oleh rakyat merupakan kerja bersama kita semua. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan semangat kerja bersama dalam mewujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern,
terbuka, dan aspiratif, serta berupaya menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Ketika kita anggota DPR RI pertama kali masuk ke gedung ini, gedung yang penuh dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara, kita merasa bangga. Kita juga merasakan getaran panggilan sejarah kepada kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Marilah kita gunakan panggilan sejarah ini agar kita menjadi anggota DPR RI yang dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara. Selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka! Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum mengakhiri acara rapat paripurna hari ini, kami umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa masa sidang 1 tahun sidang 2004-2025 dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 5 Desember 2024 dan masa reses dimulai tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 20 Januari 2025. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama rangkaian rapat paripurna penetapan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR RI 2024-2029. Tadi kita saksikan bersama sudah ditetapkan secara resmi sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 ada Puan Maharani dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Adis Kadir sebagai Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad dari fraksi PKB yang juga didapuk sebagai Wakil Ketua DPR untuk periode 2024-2029. Setelah ditetapkan, tadi pimpinan DPR RI ini juga sudah diambil sumpahnya yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung.